Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pada Isya jam setengah 9 malam 12 Ahad 12 Desember 2021. Lanjut ke bahasan yang pertama, celoteh 1. Rezeki nggak kemana. Ini berawal dari sebuah kisah, sebuah pembicaraan, sebuah obrolan, yakni ketika ada sebuah cerita dari seorang atasan. Jadi beliau cerita begini, anak sekarang tuh susah untuk diajak kerja yang benar-benar kerja. Mereka udah nggak takut TSP, surat peringatan kan, soalnya udah tertanam di otaknya kalau dikeluarin berarti bukan rezekinya. Padahal mereka tuh keluar karena ya kinerjanya yang bagus gitu. Saya jadi mikirkan, masa mereka dikeluarin karena memegang teguh keimanannya. Jadi beriman itu maksudnya beriman dengan kepercayaan tadi, rezeki itu nggak kemana gitu. Jadi dengan dia beriman kayak gitu, dia malah nggak dapat rezeki dong. Saya mikir kan, apa iya kayak gitu. Kemudian saya teringat tuh sama suatu kajian di kampus. Masuk suatu kampus tuh susah gitu, kayak itu orang yang terpilih, ini kata ustadznya ya. Nah, kalian harus bersyukur. Nih saya sambil baca, dengan apa yang Allah berikan, caranya gimana, dan belajar sebaik mungkin, bawa kabar gembira pada orang tua kalian di kampung halaman, lulus tepat waktu, ya begitu-gitu sih nasihatnya. Intinya belajar dengan benar gitu. Terus apa hubungannya? Saya mikirkan kayaknya ada hubungannya gitu ya. Apa hubungannya dengan kerja tadi gitu. Nah, tadi kan saya mengkritisi ya, apakah dengan keimanan itu akan bertentangan dengan pekerjaan. Kemudian saya ingat lagi, ternyata iman itu dari hati. Jadi dia meyakini dalam hati kan, dia mengakui gitu, kepercayaan lah, kita mungkin lebih sering menyebutnya dengan kepercayaan. Nah, kemudian mengucapkan dengan lisan, terus dengan dibuktikan dengan anggota perbuatan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah keimanan yang tadi rezeki nggak kemana itu dilakukan dengan 3 hal tadi, percaya, lisan, dan amal perbuatan. Itu jadi saya mikirkan, apakah ada sebuah kesalahan dalam berpikir dan mindset mereka gitu, sehingga menjadikan keimanan itu sebagai tameng. Nah, akhirnya saya ketemu tuh masalah-masalah dasarnya. Ternyata pemahaman mereka itu ya yang sebenarnya nggak sempurna gitu, karena mereka memandang sebuah pekerjaan, sebuah rezeki nggak kemana itu sebagai sebuah kepercayaan aja. Jadi ya mereka cuma yakin cuma satu hal, padahal pekerjaan itu nggak cuma tentang rezeki gitu. Dalam artian rezeki itu ya nggak cuma segitu doang pemahamannya gitu. Jadi solusinya gimana gitu dengan kesalahan mereka. Ya solusi pertama mungkin kalau mengacu pada kajian-kajian yang pernah saya ikuti gitu, yang nasihat-nasihat belajar, ya jelas mengaji lebih dalam. Aduh maaf jelek ya. Nah, mengaji dalam itu menjadi poin penting dalam memperbaiki mindset mereka. Kenapa? Karena mereka pemahamannya nggak sempurna gitu, nggak lengkap. Nah, cara mengajinya ini yang harus harus benar juga. Pastikan gurunya benar dan kena hingga mindset mereka. Jadi nggak cuma sekedar ilmu pengetahuan gitu, tapi juga balik ke tadi, ke definisi imannya tadi, dari hati, lisan, dan perbuatan. Emang kenapa gitu? Karena pada dasarnya semua itu hanya titipan. Apa yang titipan? Pekerjaan itu.
Pekerjaan itu kan titipan ya, kita bisa nggak bekerja karena sakit lah, karena dipecat atau apapun gitu. Dan kalau kita hanya mempercayai rezeki itu nggak kemana, padahal itu hanya titipan, ya bisa aja kalau Allah itu mencabut titipan itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, kadang kita lupa kalau itu adalah salah satu bentuk amanah. Amanah apa? Pekerjaan itu adalah amanah. Mungkin kita mikirnya seringnya sebagai apa ya, amanah dari atasan gitu, padahal ya itu juga amanah dari Tuhan gitu. Kalau dalam Islam adalah amanah dari Allah gitu. Gimana gitu, berarti kan permasalahannya itu gimana caranya setelah kita tahu nih iman kalau itu sadar itu amanah, bagaimana caranya kita menjaga amanah gitu, karena amanah itu harus dijaga. Misal nih, Anda dititipin sebuah mobil, 2 buah mobil keren, pasti kan namanya dikasih amanah gitu kan, dijaga benar-benar ya. Entah, yang pasti dijaga keamanannya, security-nya gitu, jangan sampai kemalingan lah, ya. Dan bahkan dijaga kebersihannya, dilap-lap, dicuci gitu. Nah, itu amanah, itu menjaga amanah gitu. Nah, terus berarti masalahnya kan adalah bagaimana mereka itu menjaga amanah. Jadi dalam artian gini, mereka itu apa ya, bekerjanya itu tidak menjalankan amanah dari perusahaan. Padahal kita tahu amanah ya. Nah ini, padahal kita tahu amanah dari sebuah pekerjaan adalah sesuai perjanjian kerja, yang mana ini adalah apa ya, sebuah perantara gitu. Ibaratnya kalau dalam Islam ya, dari Allah gitu. Nih saya beri Anda pekerjaan, jalankan sebaik-baiknya gitu. Nah, kan karena kita hanya manusia biasa, tentunya lewat perantara manusia lainnya juga ya bekerja sesuai perjanjian kerja antara kita sebagai pekerja dan orang yang memberi kita pekerjaan. Itu perantara gitu. Nah, yang pastinya dalam perjanjian kerja itu mengerjakan kewajiban itu bekerja ya, maksudnya bekerja sebaik mungkin gitu, sesuai aturan, agar haknya boleh didapatkan, gaji, benefit, ataupun fasilitas kantor. Jadi kalau kita dapatnya hak-haknya, ya berarti kan kita harus menjalankan kewajibannya, ya bekerja dengan baik, datang tepat waktu, ya gitu-gitu standar sebenarnya. Apa ya, kita itu udah tahu lah hal dasar-dasar kayak gini, karena emang ini sangat familiar di kehidupan kita. Cuma masalahnya kita kadang lupa kalau ternyata ini tuh sebenarnya irisan, hal-hal duniawi beririsan dengan agama. Nah, secara hukum kan ada di perjanjian kerja. Nah, kalau dalam perspektif agama itu ada sebagai amanah yang Tuhan berikan, amanah yang nih pekerjaan kan Tuhan nggak, Tuhan Allah atau apapun agama Anda gitu, memberikan nggak mungkin dari langit gitu, masih tahu ini pekerjaan untuk Anda, pasti lewat perantara itu. Nah itu jadi secara hukum legal dan dari hatinya, menurut perspektif agamanya. Terus gimana kalau oke lah kalau dalam secara legal itu bekerja sesuai perjanjian, kalau dalam agama gimana gitu ya, kita tahu sih semuanya ya, bekerja dengan niat ibadah. Nah ini kadang-kadang yang sering terlupa, kadang orang-orang mikir tuh ibadah itu cuma perkara perkara dakwah gitu, padahal ya enggak juga. Misal nih, Anda beribadah dengan alasan sedekah apa gitu ya, Anda nggak suka tukang parkir nih, ya Anda nggak anggap aja sedekah gitu. Sedekah yang misalnya ngasih 2.000-nya agak terpaksa, terus udah saya bekerja ini dengan niat untuk sedekah ke tukang parkir gitu, jadi membelokkan niatnya gitu, yang tadinya agak terpaksa gitu bayar tukang parkir, jadi lebih rela, lebih ridho, lebih ikhlas. Kemudian yang kedua misalnya nih, ada tetangga yang jual gorengan, suduk, nasi kuning atau apalah gitu, Anda bekerja dengan niat untuk membeli ya, dengan pekerjaan ini, gaji yang ini, saya berjanji
ya bernazar gitu. Ya nggak harus bernazar, kayak ya diniatkan aja bekerja dengan baik agar saya bisa terus membeli dagangannya sini, agar mereka bisa terjamin kehidupannya, lancar bayar sekolahnya, ya gitu-gitu. Niat-niat kecil yang kadang sebenarnya sepele, mungkin nggak terlihat tapi itu penting gitu. Jadi ya dakwah itu dakwah ibadah itu nggak selalu mesti dakwah ataupun hal-hal yang high gitu, yang kelas tinggi itu enggak, hal sederhana juga. Nah, terus apa lagi ya? Nah, ketika kita sudah bekerja dengan baik, kadang kita terus berpikiran kan, kita punya pikiran buruk nih, ngapain kita kerja bagus kalau ternyata orang atasannya itu ternyata bertindak buruk gitu. Dalam artian kita udah kerja sebaik-baiknya, ternyata ya yang atasnya itu juga nggak menghargai lah, terus atau nggak ada cara-cara korupsi lah, atau hal-hal yang nggak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dalam artian nggak sesuai dengan, kita udah benar tapi yang atasnya nggak benar, padahal kan kita berusaha nih untuk menjaga keseimbangan kan, menjaga keseimbangan. Sini kita udah baik kan, terus habis itu ternyata di atas kita itu jelek kan. Nah, kadang-kadang kita suka jadi terpengaruh gitu, apalagi kalau lingkungannya itu suka menghasutkan, terhasut tuh, jadi ngapain sih berbuat baik gitu. Padahal mungkin kita adalah orang yang mudah terpengaruh, atau orang-orang yang lama-lama bisa terpengaruh, atau jangan-jangan kita adalah orang yang penyebar ideologi buruk gitu tuh. Ngapain sih kerja bagus gitu, ngapain sih kerja bagus gitu kalau ternyata atasnya itu nggak menghargai, atau mereka berbuat korupsi lah, atau ilegal hal-hal yang ilegal. Nah, terus gimana gitu. Nah, itu dia, ketika kita menyadari sesuatu, mungkin sebaiknya kan kita memberitahu, tapi masalahnya gini, ketika kita mencoba ngasih tahu, ternyata kita nggak punya posisi yang kuat. Nah, terus gimana gitu, padahal kita cuma di level paling bawah, kita nggak bisa ngasih saran, dan ya intinya suara kita nggak berguna lah, nggak didengar. Oke, berarti pilihannya kita cuma punya pilihan sedikit sih. Ya pilihan kita sebenarnya ya cuma diam dalam artian ya mendoakan. Tentunya kalau beberapa orang mungkin agak kesulitan ya untuk mendoakan, ya Allah semoga dia menjadi lebih baik gitu. Nah, tapi seenggaknya ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, kita punya dua pilihan. Yang satu pilihan untuk netral, yang satu lagi untuk pilihan negatif. Nah, pilihan ini ketika kita nggak punya power, nggak punya kekuatan gitu, kita dihadapkan dengan dua pilihan ini. Terus milih apa? Jelas ya, ada rujukannya, sederhana sih. Dalam sini kan misalnya berkata yang baik atau diam. Nah, tadi berkata yang baik atau diam, ketika kita udah nggak bisa mendoakan, dalam artian ya hati kita nggak ridho, jadi seenggaknya kita nggak memperkeruh suasana, nggak menghasut gitu tadi, menghasut dengan pikiran ngapain sih kerja baik gitu, padahal yang atas nggak baik, padahal nggak dihargain juga. Ya seenggaknya kalau kita itu kan bertindak yang tidak baik gitu, bertindak buruk lah. Seenggaknya kalau kita nggak mampu berbuat baik, ya kita diam aja. Karena apa? Ya ini ada rujukannya ya berbuat baik atau diam, itu doang pilihannya. Jadi tidak ada pilihan untuk berkata buruk ya, karena berkata buruk itu ya itu salah gitu.
kalau ingin memperbaiki hal yang buruk, maka lakukanlah dengan hal yang baik. Yang pertama bisa dengan berbicara langsung, bukan berbicara langsung hadapan itu ya, maksudnya menyatakan secara langsung apa yang salah, atau dia memanjat ke atas gitu, perlahan-lahan ke atas untuk memperbaiki sistem. Tapi untuk orang-orang yang mungkin terlalu berat atau nggak peduli, bahkan ya seenggaknya kita diam aja daripada merusak, ya kan. Diam itu lebih baik daripada merusak, dan berkata yang baik itu lebih baik daripada diam. Tapi kalau karena kita nggak bisa berkata baik, berbuat baik, maka ya seenggaknya diam daripada berbuat buruk. Jadi ya kalau tidak bisa positif, kita pilih netral daripada negatif kan. Kita pilihnya di air tengah aja. Nah, sebagai penutupnya gini, alasan saya berkata begini mungkin mencoba saya kepikiran hal-hal ini menjadi suatu beban moral tersendiri sih, karena saya melihat bahwa seakan-akan keimanan itu menjadi sesuatu yang dikambing hitamkan, padahal kan enggak ya, karena memang mereka pemahamannya kurang sempurna. Dan di pekerjaan saya pun saya bukan orang-orang yang punya jabatan tinggi ya, saya sama orang-orang dasar juga, orang-orang level bawah gitu. Nah, ini bukan tentang mengabdi sepenuh hati sebagai budak korporat. Jadi ini bukan tentang yang saya tujukan bukan ini kamu agar jadi karyawan yang baik-baik aja, enggak ke situ arahnya gitu. Tapi lebih ke arah memastikan amanah. Jadi niat yang kita niatkan itu tidak mengarah pada mengarah pada duniawi, tapi mengarah pada ke amanah tadi. Nah, walaupun secara teknis mungkin sama ya, tapi kan niatnya beda nih. Yang satu niatnya untuk perjanjian perusahaan, yang satu lagi untuk beribadah, untuk bekerja sebaik mungkin, yang satu untuk perjanjian kerja gitu, biar gajinya naik gitu. Yang satunya lagi niat bekerja baik, gaji naik agar bisa terus bersedekah, kan beda ya. Nah, ya mungkin itu aja sih dari saya, karena memang sudah 17 menit juga ya. Oh iya, jangan percaya apa yang saya katakan, dan selamat. Dan sekian dari saya, dan jangan percaya apa yang saya katakan, karena itu hanya pendapat dari saya. Ya, kritisi saja gagasan apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.